Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Kartika Sari. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 bersama teman-teman saya, Sabila Putri Sonita, Intan Nugraini, dan Farida Damayanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Jadi, sebelum memulai, dalam presentasi ini kami akan menyampaikan beberapa poin penting seputar peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang seperti apa sih Muhammadiyah bisa sampai bergerak di bidang pendidikan. Jadi, seperti yang kita ketahui, Islam pernah berada pada masa keemasan, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Tapi setelah runtuhnya Baghdad, kondisi umat Islam jadi menurun. Banyak umat Islam yang berpikir tertutup dan bahkan statis. Kemudian seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun lamanya. Nah, selama dijajah oleh Belanda ini, pendidikan yang diberikan oleh Belanda sifatnya sekuler dan menjauhkan diri dari nilai agama, serta adanya pengaruh misi Kristen lewat sekolah dan rumah sakit. Nah, kondisi yang seperti inilah yang mendorong semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan. Beliau ingin menghadirkan pendidikan Islam yang modern sehingga umat Islam tidak ketinggalan zaman. Jadi kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama, karena adanya penyimpangan agama. Banyaknya praktik tahayul, bid'ah, dan khurafat yang terjadi di Indonesia di lingkungan sekitar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merasa cemas dan menginginkan praktik agama itu kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian faktor yang kedua, ada tantangan misionaris Kristen, yaitu penyebaran agama Kristen lewat sekolah dan rumah sakit. Nah, layanan ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian perlahan-lahan mereka mulai menyebarkan agama Kristen melalui lembaga-lembaga tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menginginkan agama Islam yang tetap berkompetisi dan menjaga akidah tanpa menolak ilmu pengetahuan modern. Kemudian faktor yang ketiga, seperti yang sudah disinggung tadi, pendidikan sekuler Belanda. Jadi sekolah yang ditawarkan Belanda ini sekolah yang menyajikan ilmu-ilmu modern, tapi justru menjauhkan pelajar atau kaum pribumi dari agama. Jadi Muhammadiyah itu tujuannya untuk menggabungkan pendidikan umum dan agama. Jadi balance antara dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir ada kritik terhadap sistem pesantren. Sudah sejak lama pesantren itu menjamur di Indonesia, tapi sifatnya masih sangat tradisional. Jadi hanya fokus pada ilmu-ilmu agama saja. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan melengkapinya dengan pesantren yang belajar di kelas, kemudian diberikan kurikulum dan adanya pelajaran-pelajaran umum. Jadi Muhammadiyah ini sebagai solusi untuk memajukan ilmu untuk umat Islam tanpa meninggalkan nilai agama. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Mbak Farida. Pada Mbak Farida dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Tujuan atau cita-cita pendidikan Muhammadiyah tidak terlepas dari dinamika kebangsaan. Secara garis besar, tujuan pendidikan Muhammadiyah dapat dibagi menjadi dua zaman, yaitu era pra-perumusan dan era formal. Karena tujuan persyaratan masih menyatu dengan tujuan pendidikan yang penjelasan dari Kiai Ahmad Dahlan menjadi petunjuk ke arah orientasi tujuan pendidikan Muhammadiyah. Pada era pramurusan, tujuan pendidikan sudah ada, hanya saja belum dirumuskan secara formal dan eksplisit.
Selanjutnya adalah pandangan Kiai Ahmad Dahlan pada tujuan pendidikan Muhammadiyah. Jadiyo Kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Artinya, jadilah ulama yang berkemajuan dan tidak kenal lelah bekerja atau beramal bagi Muhammadiyah. Kata-kata Kiai Ahmad Dahlan dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan menurutnya adalah untuk menciptakan manusia yang religius, orang Islam menguasai ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu secara umum. Selanjutnya adalah tujuan persyarikatan tujuan Muhammadiyah rumusan 1921. Yang pertama, memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia, Nederland. Yang kedua adalah memajukan dan mengembirakan cara kehidupan panjang kemauan agama Islam kepada lit-litnya atau segala sekutunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bentuk pendidikan Muhammadiyah. Gerakan pembaharuan pendidikan yang dipelopori oleh Muhammadiyah melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul menjelang akhir abad ke-19. Sistem pendidikan liberal ini diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Namun sekitar tahun 1870 atau pada pertengahan abad ke-20 mulai meluas dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dibuktikan dengan adanya jumlah pendidikan dari pendidikan nyata Muhammadiyah ini sesuai dengan tahun 2020 terakhir TK atau PAUD itu sejumlah 22.000, kemudian ada SD atau setara dengan MI sekitar 2.766, kemudian ada SMP atau MTS sekitar 1.826, selanjutnya ada SMA, SMK atau setara dengan MA sejumlah 1.407, kemudian ada perguruan tinggi sejumlah 164, selanjutnya ada rumah sakit atau klinik sejumlah 364, selanjutnya ada 384 panti asuhan, dan 20.198 masjid atau musola, kemudian ada 356 pondok pesantren. Pendidikan non-formalnya, yang pertama ada TPA atau TPK, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Yang kedua ada Pondok Pesantren Muhammadiyah, ada Modern dan Salafiyah, Majelis dan Baitul Akram, pelatihan kaderisasi, dan penguatan ideologi. Ada juga beberapa PTM dari yang nasional dan internasional. Pendidikan informalnya berupa kajian dakwah, keluarga, dan pembinaan melalui organisasi ORTOM, NA, IPM atau IMM, HW, dan lain-lain. Selanjutnya ada model pendidikan Muhammadiyah. Model pendidikan Muhammadiyah yang pertama yaitu pendidikan berbasis nilai Islam dan berkemajuan. Bertujuan untuk mengintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, integratif dan holistik, gunanya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Menanamkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan di setiap jenjang. Yang kedua ada pendidikan kader, yaitu mencetak generasi pemimpin, cendekiawan, dan aktivis dakwah. Ada program kaderisasi seperti Baitul Akram dan Darul Akram. Yang ketiga ada pendidikan berbasis kemandirian dan inovasi. Tujuannya untuk mendorong kewirausahaan, teknologi, dan inovasi sosial. Banyak sekolah Muhammadiyah punya program unggul dan entrepreneur. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemikiran Muhammadiyah menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, ia ingin berlandaskan nilai-nilai Islam, namun tetap berorientasi pada kemajuan zaman. Nomor 2, pendidikan berbasis agama. Nomor 3, keseimbangan ilmu agama dan umum.
Beliau menolak pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum, menyeimbangkan antara akal intelektual dan spiritual. Kecerdasan intelektual, pendidikan harus menghasilkan manusia yang berilmu, beriman, dan beramal. Tujuannya yaitu membentuk muslim yang berakhlak, berilmu, dan peduli sosial. Lanjut, perannya. Peran dalam pendidikan Islam, reformasi pendidikan Islam melalui pendekatan modern. Pada tahun 1911, beliau mendirikan sekolah Muhammadiyah yang pertama. Sebelumnya, ia juga mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Daniyah Islamiyah tahun 1889 sebagai langkah awal pembaruan sistem pendidikan Islam. Menjadikan pendidikan sebagai sarana dakwah. Pendidikan bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah alat untuk menyebarkan dakwah Islam yang cerdas, moderat, dan menjawab tantangan zaman. Penguatan nasionalisme. Lewat pendidikan, beliau juga menanamkan semangat cinta tanah air dan perlawanan terhadap penjajahan. Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya mencetak ulama, tapi juga tokoh bangsa dan pemimpin sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk segala kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WhatsApp, dan setelahnya akan kami jawab sesegera mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.